bisa nggak mengambil kesimpulan arahnya kemana? Ya, yang jelas sih dia ini ya bisa mengarah ke suatu pembuat dokumentari yang fokus ke arah environment, animals, yang berhubungan dengan eksplorasi di luar sana. Ya tadi lebih cenderung ke Animal Planet dan juga Net Geo, ya? Net Geo, BBC Earth. Ya. Karena kan mereka kan itu dan mereka perlu konten-konten itu ke depan. Persis. Ya kan? Mengenai kayak misalkan ya tadi menganalisa suatu reptil atau suatu animal di habitatnya masing-masing. Ya tapi kamu bisa buatnya secara keren nanti Eden gitu loh. Yes. Ya kan? Yes. Lebih menarik, berbeda dengan konten-konten yang sekarang udah ada mungkin gitu. Ya. Dan necessarily kamu harus menjadi host dalam dokumenter tersebut, cuman kamu bisa menjadi katakanlah narator, yes, atau mungkin sebagai konten kreatornya. Yes. Arahnya lebih ke sana. Baik. Itu Pak Yadi. Ya, baik. Kalau Ibu Lia, kira-kira Ibu udah mulai bisa meraba nggak, membaca alah profesinya apa, ya, sekolahnya apa? Melihat apa namanya, ya profesinya, ya mungkin dia mesti jadi apa sih, iniin penelitian itu ya, berarti ya sains ini terus dilanjutkan, mungkin ke bagian biologi, ya kan? Nanti kreasinya sih ya mungkin ya itu nanti lihat di depan ya Ayah Edi ya. Baik. Apakah dia akan membuat film atau dia memang akan meneliti aja gitu loh untuk suatu badan kayak gitu-gitu. Baik. Baik ya. Begini. Inilah indahnya ya kalau kita membaca tanda-tanda yang diberikan Tuhan. Ini kalau menurut analisa saya, dia ahli biologi environment. Jadi biologi environment yang berhubungan nanti spesialis, subspesialisnya adalah binatang reptile, subspesialis ya. Kita belum tahu nih, baru awal ketemunya reptile, bisa jadi burung juga masuk ya. Iya, saya rasa sih sebenarnya kayaknya semuanya. Setelah saya baca tadi analisa yang tadi Ayah Edi sampaikan, saya lagi-lagi saya melihat tanda-tanda yang Allah kasih ya setiap kita pergi-pergi tuh Ayah Edi. Satu, pertama kali kita memperkenalkan dia bola, yang dia kejar adalah dragonfly. Oke. Ya. Dragonfly, apa namanya dragonfly, Eden? Capung. Dia mengejar capung. Oke. Pada saat pertama kali kita ajarkan dia main bola, dia taruh di lapangan lebar, dia mengejar capung bukan mengejar bola. Baik. Itu. Terus saya punya sekali banyak foto-foto pada saat kita jalan-jalan liburan, Ayah Edi. Ya. Mau di laut atau dimanapun, kalau adik-adiknya berenang, dia akan ngutik-ngutik di tanaman, ada apa, binatang apa. Terus kemarin kita juga sempat pergi baru ngelihat ke Arizona ya, baru ngelihat banyak kaktus gitu-gitu. Dia lihat tuh ada burung, saya aja nggak ngelihat gitu. Ada burung, itu burung ini gitu. Dia peka sekali gitu loh sama alam dan apa yang dia lihat di sekitarnya. Dan saya punya banyak foto-fotonya. Dia akan lama di suatu tumbuhan ya? Atau di mana gitu. Ya, spot, ya. Sekarang jadi saya punya banyak sekali tuh foto-foto seperti itu Ayah Hedi. Jadi ingat semua ya? Yang saya capture, iya, yang saya capture yang ya Masya Allah ini berarti kan itu suatu tanda dari Tuhan ya sebenarnya, cuman ya, kita dulu nggak perhatikan. Ya, masih abai dulu ya. Iya. Ya saya sih sebenarnya abai nggak abai, tapi ya itu dia makanya gitu loh. Oh, tapi masih ya belum ngeh mungkin jelas ya. Gitu. Waktu dulu tuh sekarang jadi jelas sekali. Jelas gitu, sekali ya. Banyak bukti nih sekarang malah jadinya. Ya, banyak bukti yang menguatkan ya. Ya, jadi begini, lanjutan dari sesi ini. Lanjutan dari sesi ini adalah perancangan namanya. Tapi nggak apa-apa, saya kasih kisi-kisinya dulu, perancangan ya. Berdasarkan semua temuan kita hari ini, dia mengarah menjadi seorang ahli biologi environmentalis ya, biologi environmentalis. Ya, ahli biologi lingkungan hidup
Ya, lingkungan hidup yang mengarah kepada yang seperti tadi ya, lingkungan hidup, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang mendiami satu ekosistem tertentu. Ya. Nanti dia menjadi seorang spesialis dan analis. Jadi kalau mau seperti ini, sekolah yang terbaiknya mau tidak mau harus ke Amerika. Karena pusatnya di sana, atau ke Eropa, khususnya Inggris. Kenapa? Ketemu sahabatnya nih. Ya, kenapa harus ke Eropa atau ke Amerika? Ya, Inggris khususnya. Karena begini, kalau dia bersekolah di sana, sejak bersekolah nanti dia sudah dilatih praktek dan berhubungan langsung dengan BBC, Earth, dengan Net Geo, Wild, kemudian dengan Animal Planet, dan dengan perusahaan-perusahaan yang memproduksi hal-hal semacam itu. Kemudian dia juga nanti akan berlatih atau magang atau mungkin sudah dilatih untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan environmentalis di Eropa dan di Amerika. Pengalaman saya dulu studi di luar negeri seperti itu. Jadi dia nanti kalau memang jago di sekolahan itu sudah dikenal oleh perusahaan, karena memang di sana antara perusahaan dan university itu well connected, terhubung. Seperti yang di Osaka di Jepang. Jadi dia nggak perlu ngelamar kerja, tapi pemerintah Jepang yang mencari ke kampus-kampus siapa kira-kira anak-anak yang bagus di bidang ini. Kami lagi perlu seorang ahli terumbu karang. Jadi sistemnya kalau anak kita kuliah di luar negeri itu nggak repot. Mereka sudah didetek sama perusahaan, sama pemerintah sejak mereka di kampus. Dan nanti yang menjadi promotornya adalah dosen-dosen kampusnya mereka. Nah, terhadap perusahaan-perusahaan itu. Nah, jadi itu kira-kira jurusannya. Nah, tinggal tugas dari Daddy sama Ibu adalah mencari university yang terbaik di Amerika dan di Inggris dengan jurusan biology environmentalist itu. Kemudian mencari juga syarat-syarat masuk ke sana apa saja. Kemudian mencari juga jika memungkinkan ada beasiswa, ambil beasiswa itu. Apakah itu disediakan oleh government setempat beasiswa? Apakah itu disupport melalui sponsor oleh Net Geo langsung kalau di Amerika, BBC kalau di Inggris? Nah, itu tolong dicari syarat-syaratnya apa. Kemudian ditentukan juga prediksinya tahun berapa nanti dia harus melamar kuliah di sana. Baru dari situ kita sistemnya tarik mundur seperti pemilu presiden. Kalau dia harus masuk di university di Amerika, di mana tanggal berapa, tahun berapa, tarik mundur. Apa saja yang harus dipersiapkan mulai sekarang. Nah, sama juga kalau di BBC seperti apa. Jadi sekarang ini kita sudah sangat terarah sekali begitu. Dan dengan data-data yang ada, ini membuat saya dan mungkin Bapak ya sama Ibu akan lebih yakin bahwa ya inilah destininya anak saya, inilah takdir anak saya. Terus yang agak memberatkan hati adalah bahwa siap-siap nanti ditinggal anak. Maksud saya adalah ketika dia lulus jangan berharap dia pulang. Mantau deh. Ya, mau tidak mau dia harus berprofesi di sana. Karena kalau pulang profesi seperti itu tidak masuk hitungan, tidak akan dihargai. Ya, tidak dipantaskan gitulah kira-kira ya financial rewards-nya. Kalau di sana semua itu sudah dipantaskan. Bayangkan ahli terumbu karang yang tiap hari mungkin kerjanya nyelam, menyelamatkan itu bisa dapat 80 juta. Itu orang Indonesia loh. Gimana orang Jepangnya? Tapi setidaknya kalau Mas Aiden lulusan internasional, dia akan masuk ke kualifikasi platform
financial rewardnya internasional juga. Gitu. Bukan saya tidak nasionalis gitu, tapi inilah fakta-fakta yang harus kita ketahui. Bisa saja dia kuliah di Indonesia kemudian melanjutkan di sana, tapi it takes time. Kalau dia langsung kuliah di sana, dia punya bahasa terlatih, dia punya habit terlatih, kemudian dia punya fighting spirit terlatih karena jauh dari orang tua. Berikutnya adalah karena kita sudah fix mengarahkan dia untuk kuliah di luar, tolong bantu Mas Aiden untuk belajar life skill ya. Ibu khususnya, mulai ajari masak, mulai ajari nyuci, mulai ajari hal-hal yang seperti itu. Karena di sana nggak akan ada yang bantu kita dan itu harus kita kerjakan. Sampai ketika saya studi di luar, itu bersihin WC, Mas Aiden itu sendiri. Semua sendiri. Dan di sana itu kalau kamar kita kotor, itu betul-betul jadi omongan. Jadi cleanliness itu adalah standar hidupnya orang Eropa sama Amerika. Bahkan kalau kita masuk nanti perusahaan tertentu, kita akan dilatih tentang cleanliness, standar kesehatan, standar kebersihan. Makanya mereka bikin toilet aja American standard gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau seandainya sekolah yang sekarang memberatkan, ya kita harus mencari sekolah yang berbasiskan IB, yang dia sistemnya project. Jadi anak-anak itu tidak dibebani oleh mata kuliah atau mata pelajaran yang banyak, so many subject, tapi dia akan diberikan project-project yang berhubungan dengan hasil pemetaan ini. Salah satu klien saya itu anaknya di sekolah yang konvensional, terus saya bilang kalau begini anak bapak nggak akan sukses nanti, harus dipindahkan ke sekolah yang berbasis IB, atau kalau di sekolah ini nggak masalah, yang penting dia naik kelas, yang penting lulus, yang penting pelajaran biologinya bagus, karena itu adalah prerequisite untuk kuliahnya nanti. Yang lain so-so aja, yang penting asal lulus. Tapi keputusan dari salah satu klien saya memindahkan anaknya di sekolah yang berbasis IB, dan jadilah anaknya di sana. Karena sejak kelas 1 SMA atau kelas berapa itu? 11 ya? 11. Ya, kelas 11 mereka sudah sekolahnya itu berbasiskan project. Jadi kalau seandainya Mas Aiden ini disampaikan ke konselor sekolahnya, misalnya saya sudah berkonsultasi dengan ayah Edi atau konsultannya anak saya bahwa dia nanti profesinya adalah seorang biologist environmentalist, spesialis atau analis, maka dia akan nanti dibuatkan semacam subjek-subjek atau project-project yang berhubungan dengan itu. Makanya salah satu anak klien saya itu, bukan salah satu, dia sempat mendapatkan beasiswa penuh di Amerika untuk jurusan desain karena hasil pemetaannya adalah desainer. Yang kedua adalah broadcasting. Nah, dia sempat ikut ikut lomba dan dia menang ya. Dengan judul film adalah Coca-Cola gitu. Coca-Cola, gula dari kelapa. Nah, kalau saya sih melihat potensi dari wajahnya Mas Aiden, dia potensial untuk dapat beasiswa asal proses step by step pengarahannya benar. Saya yakin ini bisa kita capai karena Mas Aiden udah memilih ayahnya adalah Pak Ade, yang memang dia butuhkan untuk merancangkan itu step by stepnya sampai dia betul-betul nanti diterima di Amerika atau di Inggris. So itu yang bisa saya sampaikan kira-kira. Jadi berbagi job ya. Job Bapak adalah sebagai manajer tim ya kalau di sepak bola ya. Ya, yang mengatur. Biasanya gitu Pak Edi. Ya, ya, yang mengatur pergerakan step by step, langkahnya begini-begini. Nah, kemudian ibu adalah yang bertugas untuk membekali dengan life skill. Ya. Yakinkan bahwa dia harus bisa masak, menggunakan rice cooker, dia harus bisa membersihkan toilet dan sebagainya. Jadikan itu tugas sehari-hari. Bukan dia kita didik untuk jadi pembantu. Kalau niat merantau di luar negeri, enggak harus bisa itu. Nyuci itu seperti apa, ini seperti apa, karena itu nanti semua kita kerjakan sendiri.
Bahkan saya sendiri ya masak juga, ya sekolah juga, ya kerja juga. Kenapa orang luar negeri itu maju? Ya karena mereka fighter tipenya. Kalau mereka bukan tipe fighter, misalnya seperti Mas Aiden, mereka dibuat menjadi fighter oleh environment, Mbak. Gitu. Kemudian nanti Bapak akan lihat ya, kalau dia bersekolah di luar negeri, semester 4 itu dia udah kerja nanti. Karena di sana itu ada semacam tradisi, kalau dibiayai penuh oleh orang tua, malu. Dia harus punya penghasilan sendiri untuk membiayai sekolahnya. Biasanya di semester 4, semester 5 itu mereka sudah mulai punya income. Hampir semua anak-anak yang konsultasi sama saya ketika mereka dikirim ke luar negeri, fenomenanya seperti itu. Termasuk yang di Jepang. Nah, itu kira-kira gambarannya. Persiapkanlah. Kalau saya lihat dari bahasa Inggris, Mas Eden udah oke, no problem. Gitu. Tinggal saya belum lihat nanti dari life skill-nya, tugas ibu, manajer timnya dari Bapak. Nah, saya harapkan kalau sekarang ini waktu yang cocok sekali, ini adalah timing yang pas sekali, kelas 10 ya. Berarti kita masih punya 3 more years, Pak. Persiapan 3 tahun lagi. 2 sih, Ayah Edi. 2 ya. Jadi memang saya sudah pernah menjadi suatu pembahasan. Kelas 11 12-nya dia tuh apa mau ngambil IB, apa kita tetap di Cambridge, apa kita mau pindah ke nasional. Ini tuh sebenarnya sempat sudah menjadi pembahasan, tapi ya kalau ngelihat seperti ini ya mungkin saya harus bicarakan lagi sama dedinya, kalau sepertinya ya kita harus usahakan anak ini harus disekolahkan di IB kelas 11, karena emang biasanya IB itu di kelas 11 12. Ya. Jadi memang kalau melihat fenomena yang ada, dia calon spesialis, IB adalah tempat yang cocok. Gitu. Kemudian tolong dicari juga sekarang bahwa ini dia ambilnya Cambridge. Ya, nanti kalau IB tolong juga dibahas dengan konselor sekolahnya bahwa target kita adalah membuat anak saya siap mendapatkan beasiswa di bidang ini. Ya, setelah lulus. Biasanya untuk sekolah-sekolah IB yang cukup bonafit, dia sudah terafiliasi dengan university internasional. Gitu, makanya banyak lulusan dari Jakarta International School itu yang langsung connected, diterima di mana begitu. Seperti itu, sampai papahnya anak-anak yang saya bimbing bilang begini, so sekolahnya memang sangat mahal IB, terutama JIS, tapi ternyata hasilnya anak saya dapat beasiswa gratis, jadi ya jatuh-jatuhnya imbang katanya begitu. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ada yang ingin ditanyakan so far? Dari saya sih sudah clear ya, Ayah Edi ya. Ya, baik. Ini bener ngomong sih, diskusi ini bener ngebuka pandangan saya sebelumnya. Ya. Saya juga ya sebelum kita diskusi ini juga sebenarnya saya sudah merasakan ya bahwa ini ada suatu disconnect ya antara apa yang saya harapkan dan saya coba alirkan anak saya terhadap ke karakternya. Karena saya juga sebenarnya udah ngeliat kan karakter seperti apa, dan tadi kan Ayadi sudah membuka berkaitan dengan sifat, tapi juga ada casingnya juga akhirnya dilihat, terus juga passionate-nya juga dilihat, dan kayaknya sih di sini sih udah it's a pretty clear target ya basically ya. Dan mudah-mudahan Zaidan juga Aiden ini juga menjadi menjadi kayak semacam light at the end of the tunnel ya, bisa dibilang Aiden ya. Kalau memang mudah-mudahan kamu juga setuju nih dengan analisa ini gitu loh, bahwa biologist, environmental specialist or analyst di sini kalau memang itu bisa kita tekunkan, ya God forbid kamu bisa excel gitu loh, menjadi sukses di bidang ini. Ya. Hari ini 90% itu kunci sukses sudah kita pegang, Pak. Jadi yang tinggal 10% ini adalah actionnya. Ya, karena ini destinasinya sudah jelas banget.
kelengkapannya sudah jelas. Dan note, boleh digarisbawahi kata-kata saya yang ini ya. Nanti habis ini Bapak akan melihat sendiri garis takdir itu bekerja. Ya, jadi ketika Bapak perlu ini, orangnya datang yang akan membantu. Ketika perlu ini, ininya datang. Bahkan sampai rezekinya pun datang. Gitu. Jadi kenapa? Rezeki itu adalah begini, gambarannya seperti tadi di awal ya. Ketika Aiden bilang, "Ma atau Ibu, aku mau pergi ke rumah temen." Nah, berarti dia udah mau berangkat kan? Maka disitulah ibunya akan bertanya, "Udah punya uang belum? Ongkosnya berapa?" Jadi analoginya begitu. Jadi ketika dia mau berangkat, Tuhan akan kirim itu uangnya. Sekarang ini perlu dikirim kata Tuhan. Ini ongkosnya. Gitu. Banyak keajaiban yang terjadi seperti itu, Pak. So sekarang kalau dari Ibu, kira-kira ada yang ingin disampaikan? Cukup jelas? Dari saya sudah cukup jelas sekali. Terima kasih Ayah Edi. Terima kasih. Kembali ya. Dari Mas Eden, cukup jelas sayang? Ya, cukup. Kebayang nak? Ya. Kebayang ya, kamu akan menjadi seorang biologist, environmentalist, specialist, or analyst, yang hari-harinya kamu ada di lingkungan hidup, di luar, outdoor, kemudian eksplorasi dengan binatang-binatang yang kamu cintai, pakai perasaan. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, di dalam diri Mas Edan ini ada blessing, ya, ada blessing. Blessingnya adalah kasih sayang. Kalau tidak percaya nanti dibuktikan ya, bahwa di antara semua anak bapak dan ibu, yang paling sayang sama orang tuanya adalah Mas Aiden, yang paling perhatian. Ya. Jadi ini adalah aset yang luar biasa. Ya, bapak juga perhatian sama orang tua. Sayang sama orang tua, tapi cara sayangnya akan berbeda dengan Mas Aiden. Ya. Jadi orang tua yang sensitif ya, semakin bertambah umur dia akan sangat bahagia memiliki anak seperti Mas Aiden, karena dia nanti akan menyayangi orang tuanya dengan perasaan penuh. Blessingnya biru itu ada di situ. Amin. Amin. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ketika jiwa anak kita bahagia dan tidak tertekan, baik di sekolahnya maupun kesehariannya, atau saya menyebutnya anak yang bahagia, maka tanpa diminta dia akan membahagiakan kedua orang tuanya. Karena dia tahu dua orang inilah yang akan mensupport dia sampai titik suksesnya. So don't worry, jalani ini dengan penuh kebahagiaan, penuh keyakinan. Saya minta update-nya dari Pak Ade sama Ibu Lia. Jadi nanti boleh minta nomor WA pribadi saya. Setiap ada kemajuan, update status. Ayah, kita sudah sampai di sini. Ayah, kita sudah sampai di sini. Saya ingin dengarkan perkembangan Mas Aiden sampai di titik puncaknya nanti. Siap, Ayah Edi. Baik, kita akan ya, begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mas Aiden, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oke. Terima kasih Ayah. Ya, terima kasih banyak ya, Daddy and Ibu and Mas Aiden. Sampai ketemu lagi. Saya tunggu update statusnya. Oke. Siap, Ayah Edi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. See you. Bye-bye.